Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses dan semangat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berada di Provinsi Gorontalo bersama Bapak Dr. Haji Lahaji, MAG, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat. Ya, harus sudah dipanggil Prof ini. baru dalam penilaian. Iya. Ya, Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, saat ini saya di acara Bincang Pengawasan Nurul Badrul Tamam bersama Bapak Rektor IAIN Gorontalo, Bapak Dr. Haji Lahaji MAG. Kita suasananya di lantai berapa ini? Lantai 5, Pak. Oh, lantai 5 ya? Lantai 5. Di lantai 5 di kampus? Kampus 1, Rektorat. Ya, Rektorat Sultan Amai. Jadi pada kesempatan kali ini luar biasa sekali, di tengah kesibukan Bapak Rektor bisa bergabung di acara Bincang Pengawasan. Ini adalah program rutinitas di Inspektorat Jenderal setiap hari Selasa dan hari Jumat bagi para sahabat, terutama dosen, mahasiswa IAIN Gorontalo yang belum pantengin di Bincang Pengawasan, pantengin terus di media sosial Inspektorat Jenderal. Nah, sebelum kita mulai, tentu penasaran ini dengan biografi Bapak Rektor IAIN Gorontalo, mulai dari kelahiran, pendidikan, keluarga, dan hingga karir menjadi Rektor Gorontalo. Gimana? Ya, makasih Ya. Pak Nurul atas kesediaan datang ke Gorontalo khusus mewawancari saya ini. Ya, luar biasa, makasih banyak. Iya, iya. Saya lahir nun jauh di sana di Riau. Oh, Riau. Ya, Riau. Tepatnya di Riau, Provinsi Riau. Sungai Guntung namanya, Pak. Oh. Ya, Sungai Guntung. Tanggal 11 Juni 1961. 61 masih Ya, muda. 59 tahun yang lalu. Masih muda. Ya. Oke. Terus kalau pendidikan Ya, pendidikan mulai saya, dari SD sampai itu di mana? pendidikan saya selama di Riau itu, Iya. umur saya 17 itu di sana, dia masih muda, jadi SD di Guntung, kemudian PGA 4 tahun. Oh, di dulu Tanjung belum aliyah ya? Belum namanya aliyah. PGA ya? Iya, PGAN ya? PGA swasta. Oh, ya. PGA swasta. Jadi umur 17 merantau. Kebetulan saya keturunan Bugis. Oh gitu. Ya, Orang Makassar. Iya, nih. Makassar. Jadi orang tua maunya saya mondok di Sulawesi Selatan. Ya, jadi tepat tahun 79 saya mondok 4 tahun di pesantren DDI Kabelangan, ya, Sulawesi Kalau Selatan. S1-nya di? S1-nya di Fakultas Syariah IAIN Alauddin di Makassar. Oh, di Makassar. Iya. Terus S2-nya? S2-nya juga di program Pasar Sarjana IAIN Alauddin Makassar. Nah, ini yang menarik ini. Iya. Informasinya S3-nya di mana nih? Ya, S3-nya saya di UIN program Sarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga, Kalijaga. Berarti satu alma mater nih bagi sahabat-sahabat UIN Iya. Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus untuk istri? Istri ya Aslinya dari mana? Aslinya Bugis juga. Bugis juga. Ya. Ketemu pas kuliah? Ketemu pas kuliah lah ya. Oh. Bahkan merit itu kawin sebelum selesai. Oh, sebelum selesai. Ya, jadi umur apa namanya? Jadi saya di Sulawesi Selatan itu sekitar 11 tahun. 11 Jadi tahun. mulai dari Terus bergabung menjadi PNS atau ASN mulai tahun berapa itu? PNS itu tahun 1992. 92. Ditempatkan di
Gorontalo. Gorontalo. Ya, waktu itu masih bagian dari Sulawesi Utara. Oh, bagian ya. Belum provinsi ya. sendiri. Belum provinsi. Dan ya di sini masih Madya di Fakultas Tarbiyah Yen Alauddin di Makassar. Dosen-dosennya itu dari Makassar. Maksud saya waktu itu Kalau istri PNS juga? istri saya di ASN juga di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Nah, sebelum kita lanjutkan keluarga beliau terkait putra putrinya, kita ngopi dulu nih. Ya. Ini kopi apa ini udah disiapkan? Ini kopi Pinogu namanya. Oh, Ya, ini Pinogu letaknya di Bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, kita di acara Bincang Pengawasan tayang setiap hari Selasa dan Jumat. Kita cobain ini kopinya, enak apa enggak? Kalau kita dan kalau di depan saya ada namanya kue cucur ya, Ya, sama. kue Kalau di cucur sama. Jawa juga namanya kue cucur. di Gorontalo juga. Baik, kalau putra putri ada berapa? Putra saya cuma satu, istri satu juga. Oh gitu. Sementara kuliah di UIN Malang. Oh di UIN Malang, nah, Jawa Timur ya. Terus proses menjadi rektor di IAIN Gorontalo gimana? Mulai tahun berapa ya? Ceritanya saya begini. Saya S1, S2 di Makassar, kemudian S3 di Jogja, lalu terangkat dosen di Gorontalo, ya, 92. Kemudian jabatan yang pernah saya lalui sejak terangkat dari dosen, ya, pernah menjadi sekretaris jurusan pendidikan Islam. Jadi Sekarang, sebelum IAIN itu STAIN ya? Sebelum IAIN itu masih Madya, Oh Fakultas dulu namanya Tarbiyah. apa? Oh Fakultas Tarbiyah Tarbiyah masih Yen Alauddin di Makassar. Alauddin Makassar. Istilahnya dulu istilahnya cabangnya gitu Iya, ya? cabangnya. Tapi sudah Madya. Hmm. Jadi saya pernah sekretaris jurusan di pendidikan Islam. Setelah jadi STAIN tahun 97, saya selesai S2, saya bergabung di namanya ketua P3M, P3M. penelitian dan pengabdian masyarakat, 5 tahun itu. Kemudian terangkat lagi setelah jadi IAIN, jadi STAIN menjadi IAIN, ya sudah IAIN 2004 itu. Saya diangkat kepala lembaga penelitian. Setelah jadi IAIN 2 tahun saya diangkat jadi dekan Fakultas Syariah. Syariah. Dekan Fakultas Syariah itu masih bergabung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Terus pertama kali dilantik sebagai rektor pas zamannya menterinya siapa itu? Pak Lukman. Oh Pak LHS. Ya. Tahun berapa itu? Tahun 1997. Oh 97. Jadi sudah 3 tahun. Baik. Sebelum kita lanjutkan, sekali lagi bagi para pemirsa yang baru saja bergabung, ini adalah program rutinitas di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Bincang Pengawasan, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Bagi para pemirsa yang belum bergabung di media sosial Itjen dan IAIN Gorontalo, ayo gabungin dan pantengin terus di media sosial Itjen dan IAIN Gorontalo. Baik, selain aktivitas sebagai rektor, itu apa saja aktivitas di masyarakat? Ya, kalau aktivitas di tingkat nasional, saya sebagai ketua bidang pendidikan tinggi di Pengurus Besar Darul Da'wah Indonesia di tingkat nasional. Di tingkat wilayah, saya pernah menjadi Khatib Syuriah CWU, ya. Sekarang menjadi wakil Khatib Syuriah. Kemudian di MUI juga, Majelis Ulama Majelis Indonesia, Ulama Indonesia, Dewan Pengurus Provinsi wilayah Gorontalo sebagai Dewan Pertimbangan. Tapi pernah menjadi ketua juga. Oke. Selain dari itu ada lagi kegiatan-kegiatan ya Sabina itu ya, termasuk di ISI, Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah. Tadinya pernah jadi namanya ISI ya? ISI, Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah. Tingkat provinsi saya pernah ketua umumnya, sekarang jadi
demikian juga di Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya, di tingkat wilayah sebagai ketua Dewan Pembina, dan juga pernah sebagai ketua umumnya. Oke. Ya. Berbicara terkait kuliner, ini menarik ini di Gorontalo ya. Ya. Kemarin saya nyobain makan dari jagung itu. Oh ya. Apa ini kuliner khas di Gorontalo ini, Pak Rektor? Milusira. Gitu. Selain itu apa lagi? Mungkin khas-khasnya ya termasuk cucur ini termasuk ya. Jadi memang di Gorontalo ini jagung itu hampir ya di belakang kita juga ada padi dan jagung ya. Yang terkenal dulu termasuk jagungnya itu dipopulerkan oleh Pak Gubernur kita, pada Muhammad juga ya. Jadi gubernur pertama ya pada waktu itu ya. Jadi mendapat muri ini makan milu siram. Jadi bagi para pemirsa yang berkunjung dan wisata ke Gorontalo, jangan lupa makan milu siram. Enak, saya udah nyobain, rasanya enak sekali. Nah, ngomong-ngomong terkait hobinya apa nih? Ya sekarang masih muda, saya bulu tangkis. Bulu tangkis, sekarang masih? Karena sudah umur sedikit ya. Tapi olahraga masih ya? Masih. Jadi kalau habis subuh saya hanya jogging. Terus kalau makanan khas kesukaan dari Pak Rektor apa aja kira-kira? Yang berkuah atau yang bakar-bakar atau yang goreng-goreng? Kalau di Gorontalo tadi termasuk milu siram. Oh, milu siram. Tapi kalau waktu di Makassar saya tinggal selama sekitar 12 tahun itu namanya coto Makassar. Oh, coto Makassar. Oh iya. Coto Makassar juga enak itu. Ya. Kalau di Riau waktu masih muda itu ya namanya sagu, rendang itu. Rendang. Ya. Kalau di Gorontalo ya karena umur saya sejak di sini 28 tahun sudah di Gorontalo ya ya disesuaikan lah. Tapi kalau bahasa dari Makassar sama Gorontalo kesamaannya ada logatnya sama atau beda ya? Agak beda ya. Bahasa Bugis dengan Gorontalo beda. Saya belum bisa menguasai bahasa Gorontalo sejak 28 tahun. Luar biasa sekali. Baik, kita kembali lagi di segmen selanjutnya di Bincang Pengawasan. Kembali lagi di acara Bincang Pengawasan, Inspektor Jenderal Kementerian Agama yang tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat. Kita kembali bersama Bapak Rektor YIN Sultan Ameng Gorontalo. Gimana kabarnya? Masih sehat? Alhamdulillah. Semangat. Baik, kita kembali terkait tugas dan fungsi sebagai Bapak Rektor Sultan Ameng Gorontalo apa saja di antaranya? Ya, baik, terima kasih Pak Turun ya, bahwa rektor ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Tentu kita membantu Menteri dalam hal pendidikan tinggi. Jadi tugas dan fungsinya itu adalah mengelola dan memimpin perguruan tinggi. Dalam hal ini di Sultan Gorontalo di bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Semuanya kita ketahui adalah di perguruan tinggi. Ya. Baik, sekarang kita berada di gedung apa ini? Kampus 1 ya? Iya, kampus 1. YIN Sultan Ameng Gorontalo. Iya, betul. Gedung rektorat. Rektorat baru saja selesai, tapi belum rampung. Tapi kita sudah. Insyaallah 2021 akan 2021 alhamdulillah mudah diresmikan. Oleh kita undang Pak Menteri. Biasanya. Iya. Baik, kalau total mahasiswa kira-kira dari S1 sampai perguruan S2 ya? Iya. Ada berapa kira-kira? Sekitar 6.000-an. 6.000. S2 hampir 500. Kalau S1-nya ada 21 prodi. Dan mayoritas mahasiswa yang ke Gorontalo bukan hanya mahasiswa dari Gorontalo saja. Betul. Paling banyak dari mana? Ada dari Sulawesi Utara, ya, Kabupaten Borbon yang dekat dengan kita ini. Oh gitu. Kemudian dari Sulawesi Tengah, termasuk Makassar. Sekalipun di situ ada UIN ya, ada UIN tapi menjadi magnet tersendiri ya. Sultan Ameng Gorontalo. Jadi kalau mau kuliah di YIN Gorontalo. Baik, terkait program-program unggulan di YIN Gorontalo apa saja Pak Rektor? Baik, kita ini ada misalnya program unggulan kita adalah yang pertama karena ini kita misi kita dulu ya, misi
visi ya, itu menjadikan perguruan tinggi yang unggul di bidang Islam, sains dan pusat pengembangan budaya. Tentu sumber dayanya juga kita akan meningkatkan kualitas dan mutunya. Yang pertama adalah akreditasi guru besar. Untuk tinggal lanjutan ini adalah guru besar. Alhamdulillah di era saya ini 2019 ada 3 guru besar. Alhamdulillah. 2020 mudah-mudahan ada 1, 2, 20 dan seterusnya. Dan termasuk Pak. Ya, termasuk ya mudah-mudahan kita akan bisa dinilai. Tentu program-program beasiswa untuk dosen ya. Iya, betul. Dari prioritas di IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Termasuk tidak lanjut untuk dosen kita yang ingin lanjutkan studi S3-nya. Baik di dalam maupun Di dalam dan luar negeri. Jadi program-program beasiswa yang disiapkan pertama di Dirjen Pendis, kemudian Agama IAIN Pusat, itu sudah ada peluang program-program beasiswa di terutama bagi dosen. Ya, betul. Baik. Sekarang program terkait program pencegahan korupsi KKN di lingkungan Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, apa saja program-program pencegahan? Ya, termasuk kita dimasukkan di kurikulum ya. Di kurikulum semua program. Oh, ada pendidikan anti korupsi. Masing-masing korupsi diadakan ya. Itu ada korupsi. Kemudian ya, saya kira apa yang dikuangkan oleh Dirjen dengan luar biasa ini, luar biasa programnya untuk cegah dan melawan korupsi. Luar biasa ini saya salut ini, saya termasuk ikut ini. Ya, untuk bagaimana mensosialisasikan bahwa cegah dalam korupsi tadi harus dilakukan. Dan itu digaungkan dari semua rektor, termasuk program rektor dan ketua PPKN seluruh Indonesia cegah dan lawan korupsi. Begitu juga tadi disampaikan yaitu program KIS, kreatif, inovatif, inspiratif dan solutif. Jadi ASN solutif. Humas bicara terkait pencegahan di korupsi. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke segmen ketiga di Bincang Pengawasan. Ya, kembali lagi di acara Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi bagi para peserta, pemirsa yang baru saja bergabung, yang belum ikut dan follow di media sosial Inspektorat Jenderal dan IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo, ayo follow di media sosial kita. Apalagi dosen ini dan mahasiswa IAIN harus dong ikut di media sosial IAIN Gorontalo. Apalagi kita di studio yang sangat luar biasa sekali ini ya, studio Humas ya, IAIN Gorontalo. Ini YouTube-nya ya? Iya, YouTube-nya. Sudah buka belum di channel YouTube-nya IAIN Gorontalo? Ayo, klik aja di IAIN Gorontalo Official. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih bersama dengan Bapak Rektor IAIN Gorontalo. Kita akan lanjutkan terkait program pencegahan ya, sekarang di masa pandemi COVID-19. Semoga kita berdoa bagi yang sakit, semoga segera sakit dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Begitu juga COVID-19 segera hilang di muka bumi ini terutama ya. Dan informasinya Januari 2021 sudah tatap muka ya. Iya, tatap muka. Oke, Pak Rektor, apa saja program-program terkait program pencegahan penyebaran COVID-19 yang sudah dilakukan di IAIN Gorontalo? Baik, terima kasih. Program-program untuk mengantisipasi COVID-19 ini, IAIN Sultan Gorontalo mengadakan bantuan sembako bagi adik kita mahasiswa yang tidak sempat pulang kampung. Ada bantuan sembako. Kemudian pembagian masker bagi dosen-dosen kita, bagi mahasiswa sebagian. Termasuk masyarakat sekitar ya? Termasuk masyarakat sekitar. Termasuk masyarakat sekitar kita bagi sembako. Kemudian apa namanya ini? Iya, lanjut aja nanti yang
Baik, program kita di Sultan Gorontalo mengantisipasi COVID-19 ini, yang pertama bantuan sembako bagi kita mahasiswa yang belum sempat, bagi dosen yang golongan 2 bawah 1, termasuk masyarakat sekitar ya, termasuk masyarakat sekitar. Kemudian pembagian masker bagi adik-adik kita mahasiswa, dosen, dan anggota masyarakat sekitar juga bisa bagi masker. Kemudian apalagi yang kita bantu masyarakat kita. Baik, masih bersama di program Bincang Pengawasan tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama channel YouTube Itjen Kemen. Baik, Pak Rektor, sekarang lagi tren ini, sekarang ujaran kebencian, hoax, terus intoleransi, anti Pancasila, anti NKRI, begitu juga saling menyudutkan, terus fitnah, terutama di media sosial. Apa saran Bapak Rektor kepada ASN Kementerian Agama di seluruh Indonesia, terutama IAIN Gorontalo, mahasiswa, terus dosennya, begitu juga para pimpinan di IAIN Gorontalo dalam rangka cerdas dan bijak bermedia sosial? Ya, baik, makasih. Saya kira kita juga cerdaslah memanfaatkan medsos ini dengan cara-cara yang bijaksana. Manakala ada berita hoax, ada berita yang sudah disebutkan tadi, itu kita harus terbayang dulu apa benar ini atau tidak. Nah, kalau benar baru kita bisa share, atau paling tidak kita diam aja. Ya. Jadi jangan kita langsung menerima begitu saja sehingga terjadi yang namanya bisa saja nanti terjadi distribusi manakala kita menyebarkan hoax itu ke masyarakat. Ya. Jadi para pemirsa harus cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Ya. Dan di segmen terakhir ini dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan anak bangsa, apa pesan Bapak Rektor kepada masyarakat, para pemirsa yang ngikutin di Bincang Pengawasan ini? Saya kira untuk menjaga keutuhan bangsa kita, kita harus rukun lah, karena kita di Indonesia adalah majemuk. Jadi jangan kita egois, saling menghargai, menghormati kehidupan berbangsa, bernegara. Ya, saya kira itu penting bagi kita untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu adalah ikonnya moderasi beragama. Ya, betul, moderasi beragama. Baik, luar biasa sekali di tengah kesibukan Bapak Rektor bisa bergabung di acara Bincang Pengawasan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pantengin terus dan ikuti Bincang Pengawasan setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi para pemirsa yang belum ikut juga, di follow di media sosial IAIN Gorontalo, ikuti terus. Kalau mau kuliah di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurul Badrul Tamam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.